Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kepada adik-adik siswa dan siswi SDIT Uswatun Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video yang singkat ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya adab dalam agama Islam. Yang perlu diketahui oleh kita semua bahwasannya adab dalam agama Islam itu pengertiannya terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum. Yang sifatnya khusus adalah al-kalamul jamil al-baligul mu'assiru fin nafsi. Sebuah ucapan yang indah, sebuah ucapan yang tersampaikan dan berbekas di dalam jiwanya seorang manusia. Adapun adab yang secara umum yaitu adalah adab tentang akhlakul karimah, tentang akhlak perilaku yang terpuji. Adapun adab secara istilah merupakan norma ataupun aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Terlebih di sini adalah agama Islam yang mulia. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan kehidupan seorang manusia, baik di antara sesama manusia ataupun di antara bangsa dan antara negara. Lantas perbedaan adab dan akhlak itu apa? Yaitu adab merupakan sebuah hal yang lebih condong dalam hal perilaku dan ucapan yang baik, seperti adab berbicara, adab makan, adab tidur, adab sholat, adab belajar, dan adab-adab yang lainnya. Adapun pengertian akhlak adalah suatu yang muncul dari tabiatnya manusia, seperti sifat malu, dermawan, dan yang lainnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Lantas, apa saja contoh-contoh dari adab yang penting dan wajib kita ketahui? Adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling penting adalah adab kepada Allah, seperti yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah bersyukur dan tidak kufur akan nikmat Allah, yang ketiga adalah senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah setiap waktu, yang keempat adalah taat dan tidak bermaksiat kepada Allah, yang kelima adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya, yang keenam adalah takut terhadap siksanya Allah, dan yang ketujuh adalah bertaubat dan selalu berhusnuzon, berbaik sangka akan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Lantas setelah adab kepada Allah yang pertama, apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah adab terhadap orang tua. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, Allah menerangkan pentingnya adab seorang anak kepada orang tua. Allah firmankan di ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Yang artinya adalah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah sesembahan selain dirinya, dan hendaklah berbuat bakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu ataupun bapak. Lantas jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu atau dalam urusanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan atau kepada keduanya. Ataupun jangan juga membentak atau bernada tinggi kepada kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Dan di ayat selanjutnya adalah wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah
Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dan seringlah mendoakan kepada kedua orang tua, wahai Allah Subhanahu wa taala, atau wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua menyayangiku, mendidikku pada waktu kecil. Adapun contoh dari adab-adab yang lainnya adalah seperti adab berpakaian yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab berbicara sesama manusia, adab menjaga lingkungan, dan adab-adab yang lainnya itu masihlah banyak, dan itu semua telah dicontohkan dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada segmen selanjutnya yang akan dibahas oleh Ustadz Agus, insya Allah akan memperjelas adab pentingnya menuntut ilmu agama. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi ta'ala wa salatu wassalamu ala rasulillah Nabil Karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah mudahkan dan juga Allah masih rizkikan kepada kita untuk bersama-sama ya menjalin tali ukhuwah Islamiyah ya di SDIT Uswatun Hasanah sebagai medianya, wasilahnya untuk Bapak, para guru dan juga ananda semua, terkhusus untuk ananda kelas 1 sekarang yang sedang ya atau sedang menyaksikan, insyaallah yang baru masuk bergabung di keluarga besar SDIT Uswatun Hasanah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang untuk anak kelas 1 dan juga untuk kakak kelas 2 sampai kelas 6 juga Bapak ucapkan tahniah, selamat ya kembali ke semester 1, semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Insyaallah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, Ustadz kita yaitu Ustadz Naufal ya, tentang adab. Tadi telah diceritakan tentang adab secara umum, umum dan juga khusus, dan terkhususnya sekarang Ustadz Naufal tadi sudah mengutarakan menjembatani mengenai adab yang terkhusus, yaitu di adab di penuntut ilmu ya. Jadi adab ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu Bapak akan menyampaikan dan juga mengulangi ya. Karena apa? Pengulangan ini akan menjadi penguat untuk kita, yaitu di dalam menuntut ilmu atau mengamalkan apa yang kita terus ulangi mengenai ilmu tersebut. Pertama, mengenai adab kita ketika kita bermujahadah di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Bapak akan tekankan kembali. Yang pertama adalah adab dengan hati kita, yaitu niatkan, tekankan hati kita untuk menuntut ilmu itu karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa sungguhnya talabul ilmi, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan itu suatu keharusan, maka itu suatu perintah. Ketika itu suatu perintah, kita mendapatkannya atau menerimanya sebagai kewajiban ya, kewajiban, dan kita niatkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak teruskan ya. Saat tadi kita membahas tentang ikhlasnya hati kita dalam menuntut ilmu, Bapak teruskan. Yang kedua, poin dalam adab kita menuntut ilmu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana doa kita merupakan wujud ibadah kita, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengakui ya, sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang memberikan jalan tersebut mudah untuk kita, dan juga ilmu kita berkah. Dan apabila Allah ridha atas ikhtiar kita dalam menuntut ilmu, Allah jadikan ilmu kita ini bermanfaat dan berfaedah. Dan juga tidak lepas ya, karena doa tersebut pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan jalan keluar dan juga kemudahan. Yang ketiga adalah adab kita dalam menuntut ilmu, yaitu bersungguh-sungguh atau bermujahadah. Karena hanya orang-orang yang bermujahadahlah yang akan menuai buah kebaikan dari ilmu tersebut atau ikhtiar-ikhtiar yang lainnya.
sebagaimana para ulama dan juga para ustadz kita ya, seperti Ustadz Rahmat, Ustadz Amin, kemudian bapak kita ya, Pak Dadang, Pak Samsul, kemudian juga Pak Ari dan lainnya sering mengingatkan kita tentang ya bersungguh-sungguh ya dalam mengejar ilmu, menimba ilmu, yaitu salah satunya di SDIT Uswatun Hasanah, meskipun kita sedang dalam keadaan tidak bertatap muka. Sampai-sampai dikatakan para ulama, ilmu itu didatangi ya, bukan mendatangi. Jadi ya ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Jadi ilmu itu akan kita dapatkan apabila kita mencari. Ya itu pertama adab, pertama ikhlas, kedua berdoa, ketiga bersungguh-sungguh. Setelah kita mendapatkan ilmu, jangan disia-siakan, terus dalami ya, dihafalkan, difahami dan diamalkan dan disebarkan. Kemudian adab berikutnya itu jauhi maksiat. Karena kita ketahui bahwa maksiat atau dosa kita, kesalahan kita yang sengaja apalagi ya, yang dimana contohnya kita semangat menimba ilmu, mencari ilmu, belajar, ternyata kita tidak bersemangat dalam mengamalkan ibadah kepada Allah. Seperti apa? Contohnya maksiat yang paling besar itu syirik. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita mendoakan Allah, kita percaya bahwa ilmu ini dari jin. Na'udzubillah min dzalik. Dari setan, dari manusia, tidak. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk atau terkhusus ilmu agama. Kemudian kita bermaksiat, tidak sholat. Na'udzubillah ya, nanti Ananda cek. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. 5 waktu harus terpenuhi. Apalagi yang laki-laki belajar ya dari umur 7 tahun kelas 1 sampai yang kelas 6 umur 12 tahun sudah harus yang laki-laki di masjid. Insya Allah kita ikhtiarkan ya. Kemudian buka aurat di tempat umum yang sudah belajar ya. Ini maksiat yang dimana bisa melunturkan ilmu-ilmu kita ya. Kemudian kita boleh tolong dikurangi dengan musiknya, dengan lagu-lagu yang tidak bermanfaatnya, dikurangi bahkan dihilangkan. Karena apa? Al-Quran kita, tahfiz hadis kita, tahfiz doa kita ini bisa hilang bahkan tidak bermanfaat ya ketika hal tersebut bertemu dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, itu mungkin bisa diperhatikan ya. Apabila mungkin harus ada musik tersebut, diminimalisir atau disedikitkan porsinya ya. Itu maksiat yang bisa melunturkan ilmu ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau nanti ini kunci ya, para sahabat kalau mendengarkan musik atau lagu-lagu yang tidak bermanfaat, tutup telinganya ya. Kalau tidak bisa juga seperti itu karena malu atau takut seperti apa, sudah minimalisir. Kita mohon kepada Allah semoga dijauhkan dari keburukan-keburukan setan yang mengantarkan musik tersebut atau menyebabkan musik tersebut ya menjadi mudarat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian adab berikutnya dari banyaknya adab juga tidak sombong. Setelah kita mendapatkan ilmu, sudah banyak ilmu didapat, Al-Qur'annya sudah banyak dihafal ya. Kemudian sudah banyak hal yang kita dapati, tidak sombong. Untuk apa belajar lagi ya? Untuk apa belajar lagi ke Pak Agus, ke Pak Amin, Pak Ustadz Rahmat, Bapak guru yang lain. Kan aku mau udah tahu, udah banyak buku-buku aku baca selama di rumah dan lainnya. Tidak sombong. Karena sifat sombong tersebut sifat setan. Na'udzubillah min dzalik, yang dimana mereka sudah punya ilmu, tapi karena sombongnya Allah hinakan. Mereka menjadi makhluk-makhluk yang Allah celak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena sifat sombong itu adalah puncak dari kelemahan setiap makhluk. Ya, jadi apabila kita merasa sombong, kita merasa takabur, ya, merasa mempunyai segala sesuatu, termasuk ilmu, Allah siap untuk melenyapkan ilmu tersebut dari kita yang tidak diharapkan oleh kita ya. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapati semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita ke surga, menyelamatkan manusia, umat-umat muslim ke surga dan mendekatkan dirinya kepada Allah ya, dan menjauhi maksiat-maksiat, terkhususnya maksiat syirik dan juga yang lainnya. Amin Allahumma amin. Kemudian ya, setelah kita tidak sombong, pertama tadi Bapak flashback ya. Flashback. Pertama adalah kita ikhlas, berdoa bersungguh-sungguh, menjauhi maksiat, kemudian tidak sombong, dan terakhir yaitu kita selalu santun dan juga kita santun dan juga menghargai orang yang memberikan ilmu, yaitu salah satunya adalah guru ya. Orang-orang yang betul-betul memberikan kita manfaat, yaitu menyampaikan ilmunya kepada kita, yaitu guru, ustadz, kiai, ulama, kita hargai mereka.
Karena menghargai mereka sama dengan menghargai Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ilmu tersebut. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Semangat di dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu tersebut hujah kebaikan, bukan keburukan untuk kita, akhirat dan dunianya, dan berbuah surga untuk kita dan kaum muslimin, terkhusus ibu bapak kita. Amin Allahumma amin. Bapak ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.